Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradina Hengki Setiamata Dinata. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen proyek konstruksi. Kita mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Pengertian manajemen secara umum. Manajemen adalah ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, seberapa penting manajemen dalam proyek konstruksi? Itu sangat penting karena dalam suatu pekerjaan kita membutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakannya. Pekerjaan yang efektif dan efisien akan sangat menguntungkan bagi semua yang terlibat di dalamnya, baik itu dalam biaya, waktu, hingga tenaga. Lanjut, ada definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Handoko tahun 98, manajemen adalah proses yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan, hingga mengawas jalannya usaha pada anggota organisasi dan sumber daya yang digunakan dalam organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ini mirip-mirip sama pengertian secara umumnya. Jadi dari awal kita merencanakan, menjalankan, hingga mencapai tujuan yang direncanakan. Yang kedua, menurut John F. Mee dalam Aditama tahun 2020, manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal agar tercapai kesejahteraan baik bagi pimpinan maupun pekerja juga masyarakat. Jadi menurut John F. Mee, suatu pekerjaan itu akan indah mencapai tujuan kita kalau adanya manajemen. Jadi dia menganggap manajemen ini suatu seni yang akan mempermudah juga membuat indah jalannya suatu pekerjaan. Lanjutnya, menurut Ricky W. Griffin tahun 2004, manajemen adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pemantauan untuk mencapai goals atau tujuan atau sasaran secara efisien dan efektif. Jadi mirip sama pengertian umum, tapi menurut Ricky W. Griffin dia menambahkan adanya efisien dan juga efektif. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi pada saat awal kita memulai pekerjaan, kita lakukan manajemen awal, yaitu perencanaan, membuat strategi bagaimana nanti kita menjalankan pekerjaan, lalu menganalisa supaya tercapainya tujuan. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan dalam proyek konstruksi, seperti kita ingin membangun gedung atau membangun jalan, itu kan tujuannya beda dan juga membutuhkan keahlian, keterampilan yang beda. Jadi kita perlu kayak organisasi yang bisa menangani pekerjaan yang ingin kita capai, seperti kontraktor, konsultan rencana. Lalu yang ketiga, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Nah, tadi kan udah ada organisasi nih. Lalu dalam organisasi pastinya ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, mereka lah yang berwenang untuk melakukan pengarahan. Mereka mengatur strategi, mengarahkan para pekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ada yang terakhir, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Nah, udah ada tujuan, udah ada organisasinya, sudah diarahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kita masih perlu satu lagi, yaitu pengawas. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada terjadi kecurangan dalam proses pembangunannya atau pekerjaannya. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia.
merujuk pada orang-orang yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan mereka di dalam suatu organisasi. Men atau sumber daya alam ini termasuk mulai dari yang paling atas, pemimpin, hingga paling bawah, staff-staffnya. Yang kedua ada money atau biaya konstruksi, merupakan uang yang harus digunakan untuk pembelian material, pembiayaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Kalau tujuan kita membangun, pastinya kita butuh material, butuh alat bantu, butuh juga para pekerja, para ahli. Jadi tentunya kita perlu untuk membayar itu. Nah itu ada material. Material adalah bahan baku, dapat juga berupa barang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Untuk membangun suatu gedung kita tentunya butuh material mulai dari pekerjaan struktur seperti beton, besi, kayu, hingga finishing. Nah, lalu selanjutnya ada metode. Dalam proyek konstruksi berarti cara dalam mengerjakan proyek hingga selesai sesuai dengan tujuan awal proyek konstruksi tersebut. Nah, metode di sini ada beberapa tipe, mulai dari yang paling biasa atau biasa kita sebut konvensional, lalu modern, lalu selanjutnya ada mesin. Ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu proyek. Tentunya kita membutuhkan alat bantu. Pemilihan mesin yang tepat akan sangat membantu dan efektif dalam suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan seperti jalan, tentunya kita butuh alat berat yang sesuai dengan pekerjaan kita. Yang terakhir ada market. Nah, market ini sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola market, karena market akan menentukan keberlanjutan perusahaan tersebut ke depannya. Oke, lalu di slide selanjutnya ada tingkatan manajer. Tingkatan manajer ini ada 3, mulai dari top, middle, dan lower. Top manager ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi dan menjalankan kepemimpinan konseptual. Top manager bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Contoh-contoh top manager ini seperti direktur, salah satunya CEO juga. Nah, selanjutnya middle manager adalah tingkatan manajer yang berada di tengah-tengah. Manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan top manager ke dalam rencana revisi. Misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Middle manager menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan juga sebaliknya. Middle manager itu contohnya ada project manager. Lalu yang terakhir lower manager adalah tingkatan manajer paling bawah dalam suatu perusahaan. Lower manager mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Di dalam proyek itu contohnya seperti kepala bagian. Selanjutnya ada pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenisnya. Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan, mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, ada mesin, elektro, geoteknik, maupun landscape. Nah, lalu jenis-jenis proyek konstruksi ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama tuh dari jenis bangunannya. Contohnya adalah bangunan gedung seperti apartemen, perkantoran, sekolah. Lalu selanjutnya itu ada konstruksi bangunan perumahan. Selanjutnya ada konstruksi rekayasa berat. Jadi ini suatu bangunan dengan skala yang besar seperti bendungan, jalan tol, bandara. Pokok itu proyek-proyek yang besar dan juga membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar. Dan yang terakhir itu ada konstruksi industri seperti pembangunan pabrik, ada pembangunan kilang minyak, ataupun sampai pertambangan. Pokok dia tujuannya adalah industri. Dan dari tipe pemiliknya itu maksudnya seperti apa? Jadi ada 2, proyek yang dimiliki oleh negara dan juga proyek yang dimiliki oleh swasta. Itu berbeda di maninya, itu dari negara atau dari swasta gitu. Lalu selanjutnya ada pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi. Dalam menjalankan proyek tentunya kita memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ada efisiensi biaya, tepat waktu,
dan kualitas yang baik. Ketiga hal ini adalah tujuan yang paling diharapkan dalam suatu pekerjaan proyek. Nah, dengan adanya manajemen yang baik, maka kita bisa melakukan pengelolaan biaya dengan pemilihan metode yang efektif, material yang sesuai dan tidak berlebihan, alat bantu yang efektif, juga pelaksanaan yang teratur. Lalu membangun sesuatu tentunya butuh waktu. Dengan penjadwalan dan memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi seperti perubahan cuaca, kegagalan konstruksi, dan lain sebagainya, maka kita bisa memperhitungkan jangka waktu pembangunan. Nah itu selain efisien dan tepat waktu, kita juga perlu untuk menjaga kualitas konstruksi. Hal ini berguna untuk menjaga pasar bisnis untuk mempertahankan reputasi ke depannya. Ini berhubungan sama yang tadi kita bahas, yaitu market. Oke, selanjutnya ada perkembangan praktik manajemen proyek modern. Nah, ini berhubungan pada era sekarang yang modern dan serba digitalisasi. Banyak teknologi yang telah dimanfaatkan dalam dunia konstruksi seperti BIM, AI, software perencanaan konstruksi, terus ada XR, AR, VR, hingga robotika. Jadi tadi ada pertama BIM, Building Information Modeling. Jadi kita sebelum membangun suatu bangunan, kita bisa rencanakan dulu dalam software, kita bentuk 3D-nya, lalu kita bisa analisa volume pekerjaannya seberapa gitu. Ada AI ini bisa mempercepat pekerjaan kita. Lalu ada XR, Extended Reality, ini berhubungan sama AR, Artificial Augmented Reality, dan ke VR. Nah ini dan berhubungan dengan BIM yang tadi, kita udah melakukan permodelan, lalu kita bisa tampilkan dalam bentuk 3D dan juga kita kombinasiin dengan dunia nyata. Dengan biasanya kita menggunakan suatu alat ini VR yang kalau kita pakai kita bisa melihat ke sekeliling bangunan itu. Jadi seperti kita di dalam permodelan 3D-nya. Nah, teknologi canggih era sekarang akan sangat membantu dalam efektivitas dan kepraktisan proyek konstruksi. Selanjutnya ada pengantar standar manajemen proyek. PMBOK menetapkan standar untuk praktik manajemen proyek dan memberikan para profesional industri semua prinsip-prinsip PM dan alat yang mereka butuhkan untuk manajemen proyek yang efektif. Selanjutnya ada jenis dan tahapan pengadaan jasa konstruksi. Jenis-jenisnya itu tergantung dari metodenya. Yang pertama ada e-forecasting atau pembelian secara online ya biasanya, atau dalam produk yang tersedia di e-katalog. Lalu ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan juga tender. Di sini ada beberapa klasifikasi ya. Untuk e-forecast, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat itu prosesnya cepat dan tidak memerlukan kompetisi kecuali yang tender langsung. Nah, e-forecasting ini kita membeli produk yang tersedia di e-katalog. Ini untuk cocok untuk barang standar seperti alat-alat bantu yang nggak besar ya. Seperti kalau dalam kantor kita butuh printer, komputer, AC, dan lain sebagainya. Lalu ada pengadaan langsung. Ini nilainya kurang dari atau sama dengan 200 juta. Prosesnya cepat, tidak memerlukan kompetisi, dan ini cocok untuk pekerjaan sederhana. Terus di sini selanjutnya ada penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini kondisi khusus. Contohnya seperti kemarin pada saat adanya bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Nah, situ kan banyak bangunan-bangunan yang rusak. Nah, kita kan pastinya butuh kontraktor untuk memulihkan keadaan tersebut, dan itu harus cepat. Makanya kita kemarin itu ada penunjukan langsung. Nah, ini cocok untuk darurat atau penyedia tunggal. Selanjutnya ada tender cepat. Ini ada spesifikasi baku. Dia prosesnya cepat, tapi juga membutuhkan kompetisi. Kaitan cocok untuk pekerjaan umum. Lalu yang terakhir ada tender. Tender ini ada pengadaan di mana para kontraktor memperebutkan proyek-proyek yang nilainya besar dan kompleks. Nah, ini prosesnya nggak cepat, butuh ada perhitungan nilai-nilai biayanya dan butuh adanya kompetisi. Nah, kompetisinya antar kontraktornya itu cocok untuk proyek besar. Nah, selanjutnya
Di sini ada regulasi yang berlaku untuk pengadaan dan juga proyek konstruksi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Jadi begitu, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.